pernah nggak sih denger istilah satu ini? Gimana kalau hypersex? Pasti lebih familiar kan? Nymphomania adalah sebuah sebutan untuk kondisi perempuan yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi atau ekstrim dan cenderung menyimpang. Sederhananya, seorang nymphomania adalah cewek yang mengidap hypersex. Hingga sekarang masih jadi perdebatan apakah nymphomania merupakan kelainan psikologis atau bukan. Namun terlepas dari itu, perilaku ini adalah nyata, dan bahkan istilah ini sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Film yang digarap oleh sutradara Lars von Trier ini mengisahkan seorang perempuan bernama Jo yang mengidap nymphomania. Dalam film ini kita akan disajikan mengenai perjalanan Jo mengenal alat kelaminnya sendiri. Bodoh. Menjalani kehidupan seks yang terbilang cukup edan hingga menemukan jati dirinya. Tapi menariknya, film ini menceritakan berbagai pengalaman seks Jo yang gila melalui penceritaan ulang yang diselingi dengan berbagai perumpamaan yang random dan menarik. Dan tentunya adegan-adegan yang membangkitkan. Ya pokoknya Emon bangkit lah, oke? Film ini aslinya terbagi menjadi 2 bagian dengan total durasi 4-5 jam. Emon mengerti kalian semua pasti bakal sibuk. Jadi daripada nangkring di depan layar kaca selama 4-5 jam, Emon yang penuh kebaikan hati malaikat dan tidak sombong ini siap sedia merangkumnya untuk kalian semua para pecinta mie instan. Oke, daripada terlalu lama nyerocos, mending Emon langsung mulai aja ceritanya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis ya. Oke? Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang asik rebahan di jalanan sepi, dan seorang pria menghampirinya. Bukannya nolong, pria ini malah ngomong, "Halo?" Orang lagi tidur malah dihalu-halu. Ada masalah apa sih, Pak? Setelah ngeliat tubuh si Mbak yang penuh luka, si Om nawarin manggilin ambulans. Karena si Mbak nggak mau diajak ke rumah sakit, si Om akhirnya bawa Mbak ini ke rumahnya karena kasihan dia tidur di tengah jalan sendirian. Di rumah si Om yang bernama Seligman, si cewek bertanya mengapa ada kail pancing yang terpasang di dindingnya. Mungkinkah ini pesugihan mancing mania mantap? Setelah si Om yang menjelaskan mengenai hobinya yang suka mancing mania mantap, si Om kembali bertanya ke si cewek yang bernama Jo, kenapa dia tiduran di jalan dalam keadaan bonyok dan penuh luka. Akhirnya, Jo memulai dengan cerita yang amat panjang, yakni diawali dengan cerita saat Jo baru sadar akan keberadaan vaginanya di usia 2 tahun. Jo ngaku sudah menjadi nymphomaniak atau maniak seks sejak usia itu. Anjir, saya 2 tahun masih makan lumpur, Bapak. Bagian awal dari cerita ini ditunjukkan dalam filmnya sebagai chapter pertama dengan judul Pemancing yang Sempurna. Jo menceritakan bahwa ia dan temannya, B, sejak kecil senang dengan kegiatan yang bandel. Salah satunya seperti menggesek-gesekkan kelamin mereka ke lantai kamar mandi yang basah. Ada yang pernah coba? Komen di bawah rasanya ya, penasaran saya. Di usia SMA, Jo paling senang dengan pelajaran olahraga. Ia senang memanjat tali dan bergelantungan di atas tali, dan merasakan sensasi gesekan tali pada bagian itunya. Itu kenapa sih talinya goyang-goyang anjir? Pasti hantu. Seligman kemudian membandingkan perilaku seksual masa muda Jo dengan kail pancing serangga yang menempel di dinding. Ia menjelaskan bahwa kail serangga itu menyerupai nymph atau larva serangga. Ia mengumpamakan kehidupan masa muda Jo sebagai bentuk larva serangga yang baru menetas, di mana layaknya ulat menjadi kupu-kupu. Jo muda mengalami metamorfosa dari gadis yang lugu menjadi pemburu pria yang liar. Terinspirasi dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Seligman, Jo mulai menceritakan tentang pertama kali ia melepaskan keperawanannya. Jo menceritakan bahwa ia kehilangan keperawanannya saat itu dengan seorang remaja bernama Jerome. Alasan ia memilih Jerome adalah karena ia menganggap Jerome keren, karena dia punya sebuah motor butut yang susah nyala. Duh Mbak Jo, seleramu lo. Motor gitu mah di kampung Emon juga banyak, Bang Daya juga punya. Di sini penonton diajak berhitung. 1, 2, 3. Ya, habis itu 3 ditambah 5.
Sama dengan berapa? 8. Pinter. 8 kali, lalu loyo. Coba amat sih, Jerome. Emang udah kuat berapa, Mon? Cuacanya cerah ya? Karena kecewa si Jerome rupanya editansil atau ejakulasi dini tanpa hasil, Joe berjalan pulang dengan rasa sakit dan sesal yang mendalam, meratapi penjumlah 3 ditambah 5 yang terkutuk itu. Karena pengalaman pertama Joe tidak memuaskan dan malah menyakitkan Joe bilang ke Seligman bahwa ia tidak berhubungan seks lagi dengan siapapun saat itu. Tapi semua itu berubah kala B, teman masa kecil Joe, memberi Joe tantangan untuk berlomba banyak-banyakan ngecerot dengan pria di kereta. Yang menang akan mendapatkan sebungkus coklat. Joe langsung menerima tantangan ini dengan sepenuh hati. Kali ini Seligman memberi perumpamaan kegiatan Joe dan B dalam menggait pria di kereta ini layaknya memainkan umpan di sungai untuk menarik perhatian ikan. Di tengah perlombaan mereka, Joe bete karena dia mulai kalah dari si B yang sudah lebih banyak melahap mangsanya. Akhirnya B memberi Joe kesempatan terakhir. Kalau ia bisa berhasil menggoda seorang pria yang sudah menikah, maka Joe akan menang. Dengan daya tariknya dan kemampuannya membaca hasrat lelaki, Joe berhasil memaksa pria yang sudah menikah itu untuk mau dipuaskan. Bok saya juga mau mbak. Dan berakhir dengan belepotan. Netes. Dan akhirnya, Joe yang memenangkan sebungkus coklat itu. Lumayan lah ya buat pencuci mulut, mbak. Selanjutnya, kala Seligman menghidangkan sebuah roti kepada Joe. Joe mengomentari perihal makan roti dengan garpu. Peristiwa ini mengingatkan pada bagian ceritanya yang lain. Dari sini, film memasuki chapter yang kedua, yang berjudul Jerome. Di sini, Joe memulai ceritanya dari masa dikala ia tiap harinya berhubungan seks dengan banyak pria yang berbeda-beda. Dari situ, Joe muda belajar mengenai psikologis pria, bagaimana memuaskan seorang pria, mengucapkan kata-kata yang tepat, dan sebagainya. Di samping itu, Joe, B, dan beberapa wanita lainnya membentuk sebuah geng yang memiliki asas bahwa cinta itu tidak ada artinya, dan mereka semua mengecam konsep jatuh cinta. Mereka hanya menjunjung tinggi kepuasan seksual, bahkan hingga nekat masturbasi berjamaah. Namun semua itu berubah ketika B yang merupakan pemimpin geng ini akhirnya jatuh cinta. Makin kalut karena urusan cinta yang memusingkan, Joe menceritakan pada Seligman bahwa dirinya setelah itu memutuskan untuk fokus ke pendidikan. Tapi di sini Seligman malah berimajinasi lain. Alah, dasar om-omosum. Usai fokus ke pendidikan, Joe melamar pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah perusahaan percetakan. Joe sontak kaget karena rupanya bos dari perusahaan itu adalah orang yang pertama kali merenggut keperawanannya, yakni Bang Dayat, bukan Jerome. Jerome tampak senang melihat Joe dan menunjukkan ke sekeliling kantor. Sang sekretaris kantor memandang mereka berdua dengan pandangan sinis dan cemburu. Tampaknya Jerome masih penasaran dengan Joe. Di dalam lift, Jerome mencoba menyosor bibir Joe. Namun Joe menghindar. Kasihan Jerome. Kesal akan hal ini, Jerome balas dendam dengan menyuruh Joe dengan sesuka hati di kantornya. Tidak mau kalah, Joe membalasnya lagi dengan cara yang lebih ekstrim. Ia meniduri semua pria di kantor itu kecuali Jerome. Hal ini tentunya membuat Jerome makin keki. Tapi seiring waktu berjalan, Joe mulai menaruh rasa pada Jerome. Layaknya sejoli di masa lampau, Joe menulis sebuah surat cinta untuk Jerome. Tapi ketika hendak menyerahkan surat cintanya ke ruangan Jerome, Joe kaget karena Jerome tidak ada di sana. Rupanya selama ini Jerome hanya menggantikan pamannya yang sakit. Pamannya menjelaskan pada Joe bahwa Jerome pergi kabur untuk menikah bersama sekretarisnya. Setelah itu, Joe menceritakan pada Seligman mengenai kebiasaannya colmek di dalam kereta usai ditinggal Jerome. Joe menemukan hobi baru, yakni mencari berbagai kemiripan Jerome dari berbagai pria yang ada di kereta saat itu. Sambil membayangkan Jerome, Joe asik kocok-kocok hingga mencapai orgasme di dalam kereta yang sedang berjalan. Namun kebiasaan ini tidak berlangsung lama karena bayangan Jerome di benak Joe mulai sirna perlahan. Kembali ke masa sekarang, di tempat tinggal Seligman, Joe melihat sebuah lukisan di lantai yang tengahnya tertutup lemari. Di judul lukisan tersebut ada tulisan Mrs. H. Lukisan ini memicu ingatan Joe untuk menceritakan chapter berikutnya dari cerita ini dengan judul Mrs. H. Pada masa mudanya, Joe menjalin hubungan dengan begitu banyak pria. Hal ini membuat dirinya merasa bingung dan mengalami kesulitan untuk mengingat siapa yang mana.
Tiap harinya ia menerima pesan telepon yang berbeda dari belasan pria yang berbeda juga. Saking pusingnya sampai dicatat coy. Karena bagi Joe yang penting hanyalah seks, Joe menciptakan sebuah metode untuk merespon tiap pria dengan melempar dadu. Satu adalah respon paling baik dengan penuh cinta, dan makin besar angka yang keluar, artinya Joe harus memberikan respon yang makin buruk. Angka 6 artinya Joe harus memutuskan hubungan dengan pria tersebut. Ribet amat sih mbak. Sialnya, justru metode dadu ini jadi merugikan Joe sendiri. Pasalnya, ia malah jadi mempertahankan cowok-cowok yang sebenarnya tidak ia sukai. Salah satunya adalah pria yang di sini disebut sebagai Mr. H. Suatu ketika Mr. H memberikan Joe pertanyaan yang amat sulit. Bukannya malah jujur, Joe malah bilang bahwa ia sangat mencintai Mr. H. Namun terhalang oleh Mr. H yang sudah punya istri dan anak. Dengan harapan Mr. H akan memilih istri dan anaknya dan tidak mengganggu dirinya lagi, Joe menyuruh Mr. H pulang. Setelah Mr. H pulang, Joe bersiap untuk menyambut pria lain. Ketika mendengar suara pintu diketuk, Joe siap menyambut tamunya. Tapi alangkah kagetnya Joe, rupanya yang datang adalah Mr. H yang sudah membawa koper dan barang-barangnya. Rupanya Mr. H meninggalkan istri dan anak-anaknya dan memilih untuk tinggal dengan Joe. Modar gue mbak. Gilanya lagi, Mrs. H, istri dari Mr. H, ikut datang ke apartemen Joe beserta 3 orang putranya. Makin gila lagi, di tengah suasana yang super awkward ini, pria lain justru datang mengunjungi apartemen Joe. Mukanya langsung bingung gitu. Sama Mrs. H malah diajak kenalan sama anak-anaknya. Iya, minal aidin ya tong ya. Iya. Terus malah ngopi berempat. Situasi apaan sih ini? Terus si Joe ditimpuk tisu. Ih jorok itu bekas ingus. Sebelum pulang, ngamuk dulu lah bu. Ya geplak, mantap bu. Ketika Seligman bertanya soal kejadian tersebut, Joe dengan santai menjawab bahwa kejadian itu tidak ada pengaruh sama sekali dalam hidupnya. Saat hendak melanjutkan ceritanya pada Seligman, Joe melihat sebuah buku di meja dan bertanya pada Seligman mengenai buku tersebut. Seligman menjelaskan bahwa buku itu dikarang oleh Edgar Allan Poe. Seligman juga menjelaskan bahwa Edgar Allan adalah seorang penulis yang mati dengan cara yang sangat tragis, yakni karena sebuah kondisi yang disebut delirium tremens, yakni mati dalam keadaan mengigau dan gemetaran karena fungsi otak yang menurun akibat obat atau alkohol. Tuh dengerin bagi yang masih minum Amer terus update WhatsApp, alay. Mendengar cerita Seligman, Joe seolah-olah mendapatkan ilham untuk melanjutkan ceritanya. Berikutnya cerita Joe memasukkan chapter keempat dengan judul Delirium.